Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat kepada Rasulullah SAW. Jumpa lagi bersama saya Suburdani, jurnalis Harian Serambi Indonesia, dalam podcast Harian Serambi Indonesia atau bincang-bincang santai dengan berbagai tokoh. Dan kali ini di sebelah saya sudah hadir salah satu akademisi di kampus Universitas Islam Negeri atau Winarani Banda Aceh. Beliau adalah Dr. Agustin Hanafi. Saat ini menjabat di Hukum Keluarga Pasca Sarjana. Betul saya? Betul. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini mungkin temanya nih sedikit berbeda. Jika sebelumnya mungkin ada tema tentang politik, tentang COVID. Nah, hari ini kita akan berbicara soal perempuan nih ceritanya nih Ustaz ya. Bagaimana memuliakan perempuan dalam rumah tangga. Mungkin Ustaz bisa dulu disapa netizen di kanal fanspage serambinews.com. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah saya ditemani oleh Bang Suburdani dalam dialog bincang santai mengenai memuliakan perempuan dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga. Topik ini saya kira cukup penting dan cukup menarik ya, karena meskipun perempuan disebutkan oleh Al-Quran sederajat dengan laki-laki, tetapi kenyataannya masih banyak orang mendiskreditkan perempuan. Oke Ustaz, disimpan dulu nih Ustaz. Disimpan dulu. Jadi kita akan bahas lebih detail nanti. Intinya baik. Udah ada salam dari Dr. Agustin Hanafi. Dan sebelumnya nih, sebelum kita mulai Ustaz, udah ada yang mulai bertanya nih, kalau suami cerai istri tanpa alasan hukumnya apa Tengku? Nanti akan dijawab. Baik, Syirralun mungkin sebagai pengantar ya. Belakangan ini sering ya terjadi berbagai hal dalam keluarga, terutama bahkan bisa dipicu berbagai hal. Mungkin baru-baru ini Ustadz ada karena game domino juga menyebabkan penceraian dan segala macam. Baik, untuk lengkapnya kita akan bertanya, kita akan membahas seputar ini dengan Pak Dokter, dan nanti silakan teman-teman di kanal fanspage serambinews.com jika ingin bertanya silakan tuliskan di kolom komentar. Ustaz, bagaimana sebenarnya dalam Islam memuliakan perempuan ini? Memuliakan perempuan itu dari hal yang sederhana ya. Artinya tidak menyakitinya, tetapi kita punya rasa respect. Ya, terhadap perempuan itu, kemudian bersikap baik. Artinya perempuan punya rasa sama seperti laki-laki, punya perasaan ingin disayangi, diperhatikan dan dicintai, dan tidak ada yang mau disakiti. Nah, perempuan ini adalah pasangan laki-laki, artinya dia disebutkan oleh Rasulullah itu sebagai saudara kandungnya laki-laki. Nah, kalau pada masa jahiliyah perempuan ini tidak dianggap sebagai makhluk, atau kadang dikubur hidup-hidup dianggap makhluk yang begitu hina, karena dia akan membawa sesuatu yang dianggap aib, tabu, dan nggak banyak manfaat. Tidak bisa ikut berperang, kemudian tidak dianggap lah. Nah, kemudian mereka juga tidak mendapatkan warisan. Jadi orang memiliki anak perempuan, dia tidak percaya diri dan tidak diharapkan kehadirannya. Begitu Islam hadir, Islam yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Kalau laki-laki berbuat baik akan mendapatkan pahala, kalau berbuat jahat akan mendapatkan tetap dosa lah, atau sanksi. Begitu juga dengan perempuan. Jadi tidak boleh kita merasa superior. Dan laki-laki itu disebutkan sebagai qawam. Qawam itu adalah pengayom, pelindung. Jadi bukan sebagai penguasa. Kalau penguasa nanti terkesan ada subordinasi. Tetapi kalau dia pengayom, itu berarti kita harus
memperhatikan dan harus berbuat baik dan melindunginya, memberikan rasa aman dan nyaman. Apalagi kalau dia yang merupakan pasangan hidup kita gitu. Dan sebisa mungkin kita membantunya, jangan kita merasa bahwa urusan kerumah tanggaan murni hanya urusan istri, tetapi bagaimana kita sebagai suami aware, bagaimana kita peduli, dan juga ya sama-sama gitu ya. Begitu juga dengan perempuan, tidak ada masalah dia misalnya membantu suaminya yang kesulitan dalam mendapatkan ya nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Perempuan boleh ya membantu, karena prinsip dalam sebuah perkawinan itu adalah tolong menolong dan berupaya untuk meringankan beban pasangan masing-masing. Dan ini sungguh bernilai tinggi di sisi Allah, tidak misalnya menonjolkan hak dan kewajiban, karena kita ini adalah ya pasangan hidup yang diibaratkan seperti apa ya, ya kunci dengan gembok, ya istilahnya ya seperti pakaian yang saling menutupi satu sama lain kekurangan yang ada sehingga menjadi sempurna seiring sejalan. Itulah yang diharapkan Maksubur. Nah, berarti konteks dalam ayat Al-Quran Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa itu memang tugasnya menjaga, atau memang perempuan itu memang dianggap lemah nih Ustaz? Kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa 34, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu berarti bahwa laki-laki itu sebagai pengayom bagi keluarga berdasarkan kelebihan masing-masing. Misalnya kita secara fisik begitu ya mungkin ya lumayan lebih kuat ketimbang perempuan, tetapi bukan perempuan kita anggap sebagai makhluk lemah. Padahal suatu sisi kita lihat perempuan begitu kuat, dia bisa mengandung hingga 9 bulan, kemudian perasaan dan instingnya begitu tajam. Kalau dia sudah menyusui anak, kemudian merawat anak, sanggup dia tidak tidur, nggak makan, kemudian masih sanggup menghandle pakaian sendiri, makanan sendiri. Tetapi kalau laki-laki tidak, memang laki-laki secara fisik oke, tetapi ya dari hal-hal semacam ini kita harus respect dan ya kagum kepada perempuan. Jadi perempuan jangan kita pandang dia sebagai makhluk lemah. Itu justru mendiskreditkan ya perempuan itu sendiri. Artinya berdasarkan kelebihan masing-masing gitu ya. Nah, kita fisik oke, tetapi perempuan dari insting, kemudian juga dari perasaan dan juga hal yang lain ya luar biasa tajamnya. Sehingga bisa membantu laki-laki untuk lebih sukses, kemudian juga merawat anak menjadi anak yang ini ya, anak yang soleh dan solehah ya. Itu yang luar biasa pada perempuan ini itu ya. Nah, kalau dalam konteks keluarga nih Ustaz, belakangan mungkin kita juga nih Ustaz sering meninggalkan istri di rumah bersama anak-anak. Sebenarnya konteks untuk memuliakan perempuan itu dimulai dari apa sih Ustaz? Maksudnya dari mana saja nih konteks memuliakan perempuan? Kalau Rasulullah ya, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Artinya ketika Rasulullah pergi kemanapun ya beliau memberitahu. Kemudian ketika pulang pun ke rumah Rasulullah mengucapkan salam ya. Kemudian Rasulullah penuh tersenyum dan lain sebagainya ya. Kemudian Rasulullah banyak dalam rumah tangga itu begitu mandiri dan banyak sesuatu yang beliau handle sendiri, artinya tidak mengandalkan murni dari istri beliau. Kemudian kalaupun istri beliau agak kesal karena mungkin satu sama lain saling ya cemburu, Rasulullah tidak menanggapi reaktif dan tidak respon seketika, tetapi ketika sudah 2 hari 3 hari kondisi adem ya Rasulullah baru menanyakan atau memberitahu kenapa sikap seperti ini dan ini tidak baik dan lain sebagainya. Itu kan namanya memuliakan perempuan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai laki-laki. Kalaupun mau kemana, ya kita diskusi dengan istri kita. Kita mau janjian, mau ketemu sama kawan untuk keperluan ini, bagaimana respon istri? Atau ketika nyampe di sebuah tempat, ya kita kabarin, kita telepon bahwa kita telah nyampe supaya istri tidak merasa gundah dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya ada kawan mau meminjamkan uang, kita tidak sepihak. Atau kalau mau mengirim uang buat adik kita sekalipun atau orang tua kita dan keluarga terdekat, kita tanyakan dulu gimana istri kita gitu. Jadi sama-sama tidak diam-diam, karena ini nanti akan menimbulkan ya psikologis, psikis yang kurang baik. Nanti ada rasa bertanya-tanya, walaupun dia tidak bertanya, tidak ini, tetapi itu kan
salah satu penghargaan kita. Benar. Atau kita tanya makanan apa yang dia suka, kemudian binatang apa, hewan apa yang dia takuti, sehingga kita semakin ya bisa lebih melindungi lagi gitu ya. Kemudian kalau mau ngajak sesuatu misalnya, ya istri mungkin lagi kurang fit, kondisi kurang prima, ya kita sebagai laki-laki harus paham dengan dia, tidak memaksakan. Pokoknya kalau ini mau kemana, dia pingin misalnya mau ajak ke pantai, ayo, atau mau ke makanan di mana, walaupun hanya sederhana, tetapi kebersamaan tuh, dan perempuan tuh dia mungkin dia tidak berharap kita itu misalnya memberikan sesuatu yang lebih pada dia, tetapi karena menganggap kehadirannya itu dan kita menganggap bahwa dia itu memang ada dalam kehidupan kita, jadi dia merasa dihargai sekali itu. Mau pulang dari sebuah tempat misalnya, Assalamualaikum dek, insya Allah abang besok pulang ya, adek pingin dibawain apa gitu ya. Walaupun istri kita nggak apa-apa, yang penting abang udah selamat, nggak usah lah dibawakan apa-apa, yang penting abang nyampe dengan selamat, kami sudah senang ya. Tetapi kita sebagai laki-laki sudah mau menanyakan tadi, itu namanya sikap respect, dan kita bahwa kehadirannya itu ada dalam hidup kita, tidak bisa kita sepihak, diam-diam dan tidak menganggap. Nah, itu bahaya sekali kalau dalam relasi suami istri seperti ini. Baik, jadi berarti bisa kita mulai dengan hal-hal kecil berarti, Ustaz ya. Betul. Nah, sebaliknya bagaimana dengan tugas si istri sendiri nih, Ustaz, dalam rumah tangga? Kalau tadi Ustaz sudah menjelaskan kita harus memberitahu mau pergi kemana, ada janjian apa, mau makan apa. Nah, si istri sendiri gimana nih, Ustaz? Yang jelas di dalam rumah tangga itu, kita sehebat apapun kita karir di luar, ketika dalam rumah itu kita statusnya suami dari si Polan, ayah dari si Polan. Begitu juga dengan istri, istri dari si Polan, ibu dari si Polan. Nah, ketika kita dalam rumah tangga, sesibuk apapun kita, ya kita dalam rumah tangga itu kita luangkan waktu, kita sediakan buat istri dan anak-anak. Jangan sibuk dengan HP kalau memang tidak penting, ya. Atau juga kita jangan sibuk dengan kesenangan kita sendiri. Misalnya asik berolahraga sendiri, tetapi nggak pernah kita ajak istri dan anak kita gitu, ya. Kecuali kalau kita sudah mengajak tapi dia nggak mau, itu lain hal, karena kesenangannya itu berbeda. Nah, dalam hal ini kalau di dalam hadis-hadis dan pendapat ulama, perempuan itu dia disuruh menjaga marwah suami. Artinya tidak, kadang kan ada itu istri itu, kau jangan seperti bapakmu ya. Jadi diberitahu ke anak, berarti belum tahu apa-apa dia kesal, tetapi kok pelampiasannya ke anak gitu ya. Tetapi bagaimana hal ini bisa kita komunikasikan berdua tanpa sepengetahuan anak. Kemudian supaya untuk menghilangi rasa cemburu dan lain sebagainya, ya alat komunikasi kita ini seperti HP, kita open ya, artinya tidak kita berikan kode-kode tertentu yang ketika pasangan kita itu mau buka, ya jadi saya itu ada rasa curiga. Kemudian ya, dalam rumah tangga ini selain menjaga marwah suami, nama baik suami, kemudian tidak mengizinkan orang lain yang bukan mahram masuk ke dalam rumah, tetapi di sisi lain ada misalnya penguatan dari ulama itu ya patuh kepada suami dalam hal yang bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Cuman patuh di sini bukan dipahami secara mutlak. Karena kemarin tuh Bang Subur, ada perempuan saking patuhnya dia kepada suaminya, ya sehingga dia dalam kondisi belum suci pun diajak oleh suaminya berhubungan, dia harus penuhi karena merasa bahwa itu kewajibannya dan dianggap nanti nusus ataupun durhaka gitu. Ini keliru hal semacam ini. Ada juga yang dia suaminya ini nggak pernah dia sholat, nggak pernah dia melakukan rukun Islam yang 5, pokoknya dia nggak mau tahu, pokoknya dia pemarah dan ini atau apa. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau suami ya yang seperti ini, kita nggak perlu misalnya ya mematuhinya, mengikutinya gitu. Jadi tidak dipahami secara mutlak. Memang ada hadis, sekiranya boleh manusia antar manusia sujud, maka akan saya suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Ini kita tidak memahaminya secara harfiah apa adanya, tetapi harus kita balik. Karena tidak boleh sujud antar sama manusia, jadi hati-hati itu.
jangan sampai istri itu terlalu mengagumi atau mengidolakan suaminya itu melebihi kekagumannya atau ya rasa ininya kepada Allah. Itu kan jangan gitu ya. Kan ada orang bangga sekali atau apa ya, sehingga dia lupa kepada Allah ya, melaksanakan yang wajib tadi gitu ya. Kemudian bagi seorang istri ini juga sesuatu yang sungguh mulia, dia menyediakan yang memang apa yang disukai oleh suami, walaupun itu bukan kewajibannya, tetapi sekali lagi saling tolong menolong dan meringankan beban pasangan dalam sebuah rumah tangga itu adalah bernilai tinggi di sisi Allah gitu. Jadi ya saling membantu, begitu pada garis besarnya.